Selamat datang di podcast Dapur Sastra. Aduh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Teh Nanda. Aduh, Teteh. Kenapa, Kang? Ah, nggak apa-apa. Nah, oke, kita profesional dulu ya. Oh, siap. Ya, oke. Di sini kan kita lagi podcast Lagi katanya ya, Kang podcast ya. katanya, iya. Nah, ini tuh podcast apa sih dan keberapa sih, Kang? Podcast Daik Nimu. Ini podcast yang kedua berarti. Kedua, berarti Iya. podcastnya udah 2 kali untuk Perdaik mungkin ya, Iya, Kang ya. karena yang pertama itu ada Daik Sebah namanya. Iya, Daik Seba. Tapi sebelumnya ini Akang aja ya, Kang ya? Akang. Iya, Akang. Manggilnya? Iya. Iya, mau Akang mau AA gak apa-apa. Iya, Akang aja ya. Kan, Iya. kan tadi panggilnya Teteh juga, berarti Iya. Akang aja. Mau dipanggil Teteh, mau dipanggil Nanda? Ya, terserah deh ya. Siap. Oke, teman-teman di rumah semuanya, teman-teman YouTube semuanya ya, jangan Ada lupa. yang lagi di rumah, ada yang lagi di manapun. Iya. Jangan lupa apa? Jangan lupa untuk di like, komen dan subscribe Itu dulu. mah wajib ya. Iya, untuk di Wajib. YouTube-nya Dapur Sastra. Yo, Oke. Nah, kali ini Nanda bersama Asep atau Iya. Kang Asep ini Iya. kita ini akan menjalankan suatu kegiatan, Kegiatan yaitu apa itu? tentang ngulik-ngulik, Kang. Oh, ngulik. Iya. Ngulik tuh apa sih? Kira-kira apa ya? Apa ya? Kalau Mending penasaran? Apa? Tanya aja langsung deh. Katanya mau ada tamu. Tamu. Berarti Iya. ada sesuatu yang datang yang spesial Iya, yang ke spesial. dapur ini ya. Tahu nggak tamu yang datang ini siapa? Saya dengar tuh katanya tuh seniman Kuningan ya. Mm-mm. Seniman Kuningan yang dulu tuh berharu lalang di Bandung Benar katanya. sekali. Semoga kita tuh bisa dapat ilmu ya. Ilmu kita bisa sharing ya sama beliau. Oh, beliau. Beliau. Berarti kita tuh sekarang nguliknya tuh tentang kemana dong, Kang? Apa? Nguliknya tuh tentang kemana nih kita Tentang arahnya? ngulik tentang musik, berarti kita ngobrol-ngobrol tentang musik bersama narasumber kita, panggil saja langsung ya, Wihendar dan Gugun Gumelar, Bang Gomex. Ya, kasih tepuk tangannya untuk Tepuk audiens tangan. yang ada di sini. Oke, selamat datang Akang di Dapur Sastra Universitas Kuningan. Mungkin ini pertama kali Akang menginjakan kaki di Dapur Sastra untuk mengisi Benar, pertama acara kali? ini. Betul. Wow, Eksklusif nih berarti pertama ya. kali. Keuniku juga baru sekarang. Apa gimana? Keuniku baru sekarang. Oh, keuniku baru sekarang, hebat. Semoga ketemu jodoh deh di Uniku ya. Agomek Amin, juga, amin. Agomek juga. Pertama kali. Pertama kali hebat. Iya. Tepuk tangan dulu penonton. Iya. Aduh, Awihe, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Asep, baik. gimana kabar? Atuh baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon, tapi karena kita sekarang lagi di Dapur Sastra. Oh iya. Dapur Sastra itu adalah laboratorium PBSI, Pendidikan Mantap. Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi kita ngobrolnya dengan bahasa Indonesia. Siap. Tapi lamun kagok mau ya campur wae. Gak apa-apa gua udah Loh, biasa. pribadi. Wow, Iku gua udah pribadi. biasa katanya. Iku priben iku. Oh, itu mah bahasa Jawa. Iya, bahasa Indonesia itu tetap pakai bahasa Indonesia betul lah Oh, Wihe. itu bahasa Jawa itu. Iya. Um, Oke. Agomek sehat, Agomek. Alhamdulillah. Sibuk Kang Asep, apa aja Agomek ini? Keseharian sibuk menyibukkan diri. Wow. Menyibukkan diri ya di masa Sangat PPKM sibuk mungkin berarti. ya. Betul. Kalau tidak ada kesibukan, cari kesibukan gitu ya berarti ya. betul. Hebat Ngapel, sekali. sasapu, naon weh gitu. Wah, mantap. Idaman banget sih Agomek. Multi talent ya. tuh kata dia. Tidak hanya multi talent di bidang musik, tapi multi talent di bidang rumah tangga berarti ya. Ya, betul, Sapu, betul. ngepel gitu Tah, ya. eta. Hebat. Oke Kang Asep nih, sebelum berbincang jauh nih perihal kedua narasumber atau pemantik yang hebat-hebat ini ya Kang ya. Iya. Nah, gimana kalau kita ulik nih dari data pribadinya aja dulu. Auya itu orang mana sih? Kan ada pepatah tuh, tak kenal maka tak. Sayang. Iya, biar teman-teman di rumah juga sayang. Yang ganteng itu siapa sih? Yang ganteng-ganteng itu, yang ngobrol-ngobrol, yang
musiknya hebat, bisa dikenal dengan kalangan-kalangan orang-orang jauh juga sama orang-orang Iya. hebat juga. Bener. Mungkin yang di rumah tuh penasaran siapa nama lengkapnya, orang mana, mungkin kan nanti untuk ada acara-acara bisa diundang, mungkin gitu ya. Dari Agomek dulu mungkin ya. Tadi dulu, ini senior Awihe senior sama dulu. Agomek. Awihe sama Agomek nanti bayar ya, udah saya endorse nih ya. Siap. Mantap. Agomek, Iya. mau kenal lebih dalam dong sama Agomek nih. Gitu. Kenal apa terlebih Iya, dalam? dari mana Agomek Oke. tuh? Ya sebelumnya terima kasih Kang Asep, Iya. Teh Oh, saya ganteng Teteh. berarti ya. Teh Nda, Iya, Teh siapa? Nanda. Teh Ninda. Nanda. Oh Nanda, maaf. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman dari Dapur Sastra. Dapur Sastra. Sebuah kehormatan bagi saya telah diundang di acara podcast. Apa judulnya? Tadi? Ngulik. Ngulik. Ah. Iya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Gugun Gumelar. Biasa dipanggil secara umum kebanyakan orang panggilan Bang Gomek. Bang Kalau di Gomek. luar. Gomek. Berarti Ya, bukan Bang Gomek. Gomex tuh bukan apa, bukan Omex gitu ya, tapi Bukan. Gomex. Gomex. Ada maknanya tuh, kenapa Gomex? Asal muasal nama Iya. Gomek tuh dari Kenapa mana? nggak gope gitu loh? Kalau di Kalau boleh tahu. Begitu. Kalau diceritakan sih ada ya, asal muasal kenapa saya dipanggil Gomek, tapi intinya saja Ya. cuman apa ya, waktu kuliah di Bandung, Iya, iya. sebelum kuliah di SMK N10 Bandung waktu itu, atau SMKI ya. Oh, di SMKI. Iya, iya. Waktu masih adik-adik, masih Bocil ya. Iya, bocil betul. Oh, Ada kakak tingkat. Kalau di SMKI dulu, jadi tingkat senioritasnya tinggi. Berarti Adik. masih ada senior, Iya. senior junior gitu ya. Masih ada dari dulu sampai sekarang pun ada. Bullying tapi nggak ada kan? Ada, tapi cuman hanya sekedar untuk memotivasi mungkin ya. ya itu salah satunya, terus hanya untuk lelucon semata. Lucon, gitu. Nah, nggak iya. akan dimasukin hati mungkin. Tidak Enggak, baperan enggak. berarti ya. Ya, itu sudah menjadi tradisi dari dulu sampai sekarang. Jadi nongkrong we gitunya. Ya. Wih, keren, hebat. Balik deh Kang Asep. Oh, mohon karena Gomek eta. Kanu Gomek, Mohon. asal muasal nama di lance kelasnya kakak kelas dari kakak tingkat. Saya itu dulu susah bangun tidur. Asal muasalnya susah bangun tidur. Kayaknya rata-rata cowok gitu deh Kang ya. Enggak, saya rajin. Susah bangun tidur itu ada alasannya. Aya alasannya naon? Itu Aduh, jadi saya Sunda. bukan kebanyakan, sering kali di malam hari terus dilatih sama kakak kelas. Dilatih mulai alat instrumen tradisional dari Iya, dasar-dasar. Sering setiap malam latihan sama kakak kelas, kemudian sampai subuh yang mengakibatkan tidur kesiangan. Tidur kesiangan. Bangun kesiangan. Bangun kesiangan. Iya, Bukan tidur, itu. iya sih Iya, tidurnya juga tidurnya berarti kepanjangan gitu. Bangun kesiangan, betul. Go kata kunci dari ngegogo. 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 Apa itu Ah. ngegogo? Ngegogo itu kalau misalkan ini mah lebih ke Power Ranger. bukan. Go go Power Ranger. Oh, bukan. Ngegogo nyoo. Nyoo. Oh. Maxna bukan ini ya, bukan Iya, jorang iya, ya, iya. bukan. Ada istilah Tahu. kalau di kosan di Bandung teman-teman Max, ada kepanjangannya saya lupa lagi, udah lama. Iya. Ada singkatan dari Max. itu Oh. sebuah singkatan dari pemberian Nama apa? Gomex. Gomex itu bermakna berarti ya Kang ya. Ya, intinya nyonyoo sebuah Alat musik. Alat musik. ya, tapi tidak spesifik ke alat musik, banyak alat-alat yang lain. Oh, mungkin diranjah semua ya, Iya, dicoba seperti semua itu. gitu. Oh ya Iya, teman-teman iya. itulah asal muasal mungkin ya, asal muasal nama Gomek. Jadi kalau misalkan ketemu Akang ini di jalan, boleh sapa
Agomek, hello gitu ya. Agomex. Gitu ya. Gitu. Itu adalah Gomex itu ternyata bukan gimana-gimana tapi Betul. itu memiliki sejarah yang luar biasa karena beliau tuh sering banget nguliknya tuh tadi apa ngulik tuh? Ngulik musik. Ngulik musiknya Iya. tuh meranja semua alat musik gak fokus di satu. Oke, itulah dari Agomex. Selanjutnya dari Awihe nih Awihe. Tapi sebelum ke Awihe nih ya, tapi Agomek itu nyaman dengan panggilan Gomek. Alhamdulillah nyamannya. Jadi untuk teman-teman yang lain lebih ada frekuensi apa ya? akrab mungkin Iya, ya. akrab, panggilan lebih akrab. dekat. Tidak merasa canggung, tidak gimana gitu. Pasti nyaman Agugun dong. Agugun Kang, gitu mah jadi gitu asal ya. Agugun. Malah kalau misalkan ada yang memanggil nama Gugun, nama asli jadi aneh. Jadi aneh. Jadi Kayak aneh. kasar gitu ya, kayak Bukan kasar, jadi asing gitu. Iya, kayak bukan ke diri kita. Oh, jangan-jangan Iya. udah lupa Ah. nama sendiri, Gugun. Enggak juga. Gugun. Udah, berarti Gomek ini nyaman ya Kang ya dengan Iya. panggilannya. Oke, Iya. Awihe nih Awihe. Awihe tuh orang Yo, mana sih? Apa Wihender. namanya? Kenapa Wihender gitu? Kenapa? Apa itu nama asli atau ada kayak Agomek gitu? Itu nama asli. Nama Oh, asli. nama Terlalu asli. pendek mungkin. Wihe gitu ya? Wihe. Wihe. Pendek Tapi keren. saya manggilnya resep gitu. Jadi suka dengan manggil Awihe gitu. Aduh. kan jadi lucu. Simple ya? Enggak lucu tapi ngeunaheun weh gitu ya. Simple ya? Simple. Mm-mm. Sok boleh Awihe itu dari mana sih Awihe? Oh iya, halo. Halo, halo. Teman-teman Teman-teman. dari yang telah lihat. Iya. Sebelumnya sama Gomek, thank you kepada Wow, thank Dapur you. Sastra. Dapur Sastra. Dapur Sastra ya. Oh, lain Luar sastra. biasa, Jika sangat nu luar geumpeur, biasa. weh. Tong geumpeur atuh. Mau dulu Gak apa-apa, dulu, gak Bari. apa-apa Oh, Enggak sebentar. apa-apa, enggak Aduh. apa-apa. Iya. Tong we. diacungkeun tapi nya. Oh, merekna. Karena kita tuh gak di endorse ya Awihe ya. Iya. Jadi jangan diperlihatkan apa itu. Iya. Ya, itulah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya, asal saya asli Kuningan. Kuningan, Khususnya saya berasal dari daerah Cibingbin. Cibingbin. Wah, pelosok jauh berarti. sekali ya. Ih, hebat bisa ke dia ya Allah. Ya iya. Dengan menempuh perjalanan berapa jam nih kira-kira kalau dari Cibingbin ke Uniku? Wah, banyak rintangan. Ayah. Banyak rintangan. Melewati gelombang tsunami. Aya gitu Wow. dapat tak? Itu. Lebih tepatnya di Desa Duku Badag. Dukuh badag. Duku Badag. Iya, iya. Itu sih. Duku Badag Ih, ya. tadi kan Gomek belum ditanya dari mana. Nah dulu ke Awihe aja dulu Oh, kan belum iya. beres di Awihe. Nah teman-teman kalau kalian juga bertemu dengan Awihe di daerah Cibingbin ya khususnya di Duku Badag ya bisa di hello Awihe gitu ya bisa disapa gitu. Hello Hello Awihe juga. gitu Iya ya. kalau mau belajar Wihendar musik ya. mungkin bisa. Kenapa ya. gak endar? Ada panjangan sih kalau terlalu pendek. Kalau Wihendar, S.SN. sarjana seni Sarjana gitu nya. seni gitu Bukan, ya. oh naon? Sarjana siap nikah. Aya calona. Terlalu banyak yang Oh, harus beberapa diseleksi apa emang ada yang gak harus diseleksi itu tuh. Udah terlalu jauh nih. Kita ngobrol kembali lagi ke tapi Candi Tyros iya. Iya nih. Di mana? Di mana? Agomek teh. Oh, kalau rumah sekarang di Ciawi Gebang, Cawi Gebang. di perumahan Alam Asri. Kalau dulu lahir saya di Desa Suganangan, Suganangan. tahu Ente. Itunya pernah di mana, Cik? Cirebonnya. Kuningan, masih Kuningan. Asa pernah nabuh di dia euy. Di mana itu? Tadi Dew tahu nggak itu Suganangan di mana? Tepatnya di Kecamatan Cipicung. Cipicung. Iya. Dan Cipicung tuh tidak tahu itu di sebelah mana. Ya Allah, kurang main jauh. Mainnya kurang jauh. Iya. Berarti lebih kadu gede, dukuh badagnya. Iyalah. Namanya juga Sugan. Sugan Sugan ayah lempur gitu kan. Suganangan gitu kan. teh gitu. Tadi mah bercandanya. Tapi jujur pas ke desana Ya. bagus kena desa Abi. Meskipun jauh. Sombong. Waduh, sombong. Oke. Ya mana ada sombongnya tadi Mohon maaf sarjana nih. saudara Iya, teh. bener sekali. Tadi sarjana ayeuna palus-alus desa Iya. gitu. Tapi sekarang tuh kita bukan waktunya promosi desa ya. Untuk pemerintah yang promosi desa di sini bolehlah bayar fee-nya ke kita ya. Oke, lanjut ke topik ya Kang Asep ya. Iya, iya. Nah, tadi kan kita udah menyerepet tuh nama dan kehidupannya mungkin ya. Maksudnya tinggalnya di mana. Iya. Sekarang kita lanjut. Kenapa sih
Awihe dan Agomek itu mencintai musik gitu. Tapi kan tadi kan Gomex tuh menjelaskan nih kenapa Iya, Gomex iya. itu gimana dan tadi udah menyerempet ya Kang ya cara mencintai musiknya tuh dengan ya itu ngulik bareng dengan kakak kelas gitu ya. Betul. Kalau Awihe gimana tuh cara mencintai musiknya Awihe? Kenapa sih bisa cinta sama musik gitu? Pengalaman dari nongkrong sana sini. Oh. Pengalaman dan dari nongkrong sana sini pernah gak sih dapat hujatan ih lu mah Pernah. nongkrong terus deh Pernah gitu. Di babet dilempar. Lempar. Teu penonton apa? Tahu gak tadi Awih bilang apa? Naon sih di babet. Jadi kagok gitunya meureun biasanya Iya. bahasa Sunda. Enggak, Ya. bingung aja. Oh bingung aja. Lu tapi biasa kan Iyalah. ngomong Ya, gini kan? pernah Iya. kejadian saat gua Anjir. saat ya KBBI biar ya aja KBBI. Ya, biar enjoy. saat aku Kok kayak ke gimana gitu ya saat kalau saya KBBI? nongkrong ya saya aja. Iya. Saat saya nongkrong dulu ingat pas saya main gitar gitu kan, ya dilempar batu sebesar ini sama warga. Benang tapi Hampir wae untung na teu beunang wae. gitu kan. Ya gitulah intinya. Dari nongkrong pengalaman yang terpenting itu pengalaman dalam musik itu. Oke, Karena berarti- musik adalah yang menyelamatkan hidup saya gitu. wow, bisa Selain Tuhan ya, Iya. dia melalui kan Sampai melalui dikasih jalannya rumah jalannya melalui gitu. musik gitu. Iya, jadi cinta banget sama Love musik lah. ya. Love, Love. apa nama lah. Forever, Forever. love more gitu ya. Nah, Awihe itu kan perjalanan Awihe itu dari tadinya gigitaran nih, mungkin si warga tuh gandeng deh gitu ya, berisik. Nah, pertanyaannya, Awih itu gigitaran jam sabaraha? Iya pertanyaannya, Ah, kenapa eta. di Nah, babet ya? Benar. Jam 12. Oh, Paling atuh mah. pantes. Pantes aja Pantes ya, berarti. kalau kena timpuk gitu Soalnya ya. jam istirahat. Kalau gitar-gitarannya di studio mah kan ada peredam. Nah, itu. Iya. Atau enggak kayak Gomex ya, nguliknya tuh di lingkup sekolah mungkin ya Ayah. Di kosan. Di kosan. Di Tapi kan kosan. kosan itu juga kan khusus buat maksudnya kebanyakan Mayoritas anaknya pemusik. gitu pemusik gitu Iya, suka betul. musik. Jadi ya no problem gitu, nggak masalah karena aku juga suka musik ya udah aku dengerin gitu. Iya. Kalau Awihe emang salah tempat juga nongkrongnya. gitu ya. Nah, baik Awihe itu mungkin kecintaan Awihe itu dari timpukan batu itu menjadi bukan pukulan yang keras ya, tapi untuk pukulan diri kita Motivasi. sendiri, motivasi Betul. untuk bangkit gitu ya. Oke, Awihe dan Agomex nih ya. Tadi kan Agomex juga udah nyerepet tentang cinta kepada musik ya. Tapi Nanda ini di sini tuh belum ngerti nih Kang. Musik itu apa sih? Apa yang harus ini Nanda kan sebagai penikmat ya, bukan penyaji ataupun pemusik. Nanda tuh belum ngerti nih. Saya Nanda tuh di sini sebagai orang yang misalnya awam, emang awam banget di musik. Nah, musik itu apa sih sebenarnya? Yang Nanda tahu tuh cuman irama, tapi ada makna nggak dalam musik itu? Nanya ke siapa? Kagomex. Kagomex. Iya, kan tadi Kagomex. Kagomex. Kak. Oh, siap. Jadi Saya sudah sekali panjang awang gitu. ini ya. Oke, siap. Kamu dulu. Siap, Tadi saya pangeran, udah siap. menyerempet gitu ya. Oh, pangeran ini ya? Pangeran. Oh iya. Waduh, pangeran. Oh iya Iya pangeran. gimana Gomex? Oke, musik itu apa? Menurut saya, musik itu bunyi-bunyian yang dihasilkan di dalam bunyian-bunyian tersebut itu mengandung ritme, nada, Nada. dan satu lagi Harmoni. ritme, nada, dan apa itu? Dinamika. 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 Eta. Ritme, nada, dan Dinamika. dinamika. Segala sesuatu, segala bunyi-bunyian ya Iya. yang mengandung ritme, nada, dinamika. Jadi misalkan seperti ini. Contoh, saya menemukan fenomena di kamar mandi Di kamar mandi. di saat lagi cingogo di Cingogo. kosan di Bandung. Tadi dulu. Cingogo itu apa? Asing tuh bahasanya. Lagi jongkok. jongkok Kalau di bahasa kamar mandi. Indonesia. Oh, lagi menciptakan ide. Enggak, bukan. Lagi melamun, Oh, lagi Iya. melamun. ya lagi nabung waktu itu. Oh iya, lagi Oke, nabung ngerti, juga. paham. Eh, di dalam bukan di dalam di bak mandi kan ada keran ya. Iya. Si keran itu takaran airnya kecil.
celak, celak, celak gitunya misalkan. Iya. Nah, saya mencoba merespon kalau istilah di bahasa Sunda mah nembalan. Nembalan nempas gitu ya. Nempas iya. gitu. Nempas, nembalan dengan ketukan pukulan gayung ke dalam di tembok, di bak tembok. Celak, celak, tok, celak, celak, tok, tok, celak. Itu kan menjadi sebuah ritme ya. Iya, 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 iya. jadi Meskipun itu tidak bernada, Tidak tapi bernada. ada unsur Ritme. Ya, itu. Iya, Seperti iya. itu contoh kecilnya. Nah, Demikian. itu musik. Gitu. Iya. Oke, itu dari Algomek tuh berarti ritme, dinamika dan juga apa tadi? Hah, nada. Nada. Gimana sih Anda ya? Nah, Iya, lupa selanjutnya lagi. kan tadi menurut Algomek dari contoh kecilnya dari air ya, karena Mm-mm, di betul. sekitar kita juga memiliki nada dan juga ritme dan juga tadi dinamika. Nah, menurut Awihe saat pertama kali mengenal musik, apa sih musik itu, dan dia tuh nggak ngerti musik itu apa. Setelah yang dijelaskan Agomek tuh udah kegambar dikit, ternyata di lingkungan kita juga ada musik gitu. Oh iya, kalau menurut saya musik itu menurut saya ruang dan waktu. Wow. Ruang dan waktu. Iya menurut saya itu ya. Kenapa Ruang itu? dan Kenapa bisa dibilang ruang dan waktu, Kang? Ya karena kan Pangeran. dalam musik ada time waktu, ada ruang buat berkarya gitu kan. Terus kan menurut saya musik bukan hanya sebuah bunyi ritme dinamika itu kan jelas itu ya. Iya, iya. Tapi kan ada tanda berhenti juga. Ah. Itu menurut saya, makanya bingung ketika itu saya ngobrol sama dosen, kita diberi karya, satu karya misalkan piano, drum, kendang sama ketukan. Ketukan. Itu tuh dikasih materinya seperti itu. Misalkan gitu pas ngobrol teh, cik hilangkan kendangnya misalkan neng neng nong neng nong neng, ayo piano piano ukul, ayo kendang ukul deg 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 deg. Tempo apa musik itu? Salah. Musik itu nada. Bukan, jangan gitu kan. Musik itu apa lagi? Harmoni, bukan. Pasti tidak. Kan bingung kita. Iya. Terus ari musik, Terus ada musik naon gitu kan. ya. Berpikir lagi gitu kan. Ternyata kan menurutnya ya bahwa musik itu ternyata ruang dan waktu dan segala sesuatu yang ada di dunia ini Oh, begitu. itu semua ada unsur musik, termasuk Asep musik. Oh, Asep bisa bicara ya, musik. Asep cicing, halo, musik. Asep usik, musik. musik. Jadi semuanya musik Iya, ya. Semuanya musik. musik lah gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, kan Awihe sekarang bisa, yang saya tahu bisa biola, alat terbang, ya kecapi, pokoknya multi talent lah. Orang liar kalau lagi bisa Gak naon beda sih. jauh sama Algomek gitu iya, ya. sama-sama menguasai beberapa alat musik gitu. Alat pertama yang Awihe pelajari apa sih, atau Awihe kenal tuh? Pertama kali dipegang, apakah tadi gitar yang ditimpuk apa gimana itu, Kak? jelas kalau anak dari kampung kan kita dulu jarang mengenal yang namanya biola, Iya. rebab, bahkan nggak tahu kan nama-nama itu. Iya. Pasti awal musik kan gitar. Oh, gitar. Pasti. Berarti gitar dulu kenalnya. Pasti gitar. Oh, gitu. Untuk yang tadi kata Asep multi talent Iya. enggak juga sebenarnya. Suka merendah begitu. Aslina. Oh, asli nah. Gimana Jadi pangeran aja dah. sebenarnya gini, misalkan saya main gitar, main bass, itu sebetulnya cuman tahu dasar cara bermain gitu kan. Oh, iya, cara iya. bermain gitar teh Seperti gini, itu. akornya kuncinya seperti ini. Heeh. Main bass polanya begini, main piano polanya begini. Cuman tahu dasar-dasar aja sebetulnya. Oh, begitu. Untuk jadi penasaran gitu kan. Oh, Ini jadi- main piano gimana Jadi sih saya gaya? juga harus begitu ya, tahu dasar semua alat biar dipandang multi talent. Nggak juga. Gak gitu enggak juga, juga. dong. Oh, enggak juga. Semua orang tuh pasti punya passionnya saat Ah, bermusik iya. gitu. Jadi Awihe tuh pertama kali lihat alat musik tuh gitar. Maksudnya kenal alat musik tuh Iya gitar. gitar dulu. pasti. Kalau Agomek apa? Algomek apa nih yang pertama kali dipegang deh? Heeh. Pertama Genjring, kali genjring. kalau pertama kali megang alat musik betul genjring. Oh, bener. Wih, hebat kan. Waktu- Anak Tepuk hadroh. tangan. Algomek anak hadroh
ini? Bukan, Oh, bukan. bukan. Dulu waktu kecil, waktu zaman saya sekolah SD, Mm-mm. di saat bulan puasa kan membangunkan sahur ya. Oh. keluarga, teman-teman. Obrong. Ya, koprek. koprek, Koprek. obrog atau naon gitunya istilahnya. Soalnya beda-beda istilahnya. Iya, betul. Benar-benar. Pertama kalinya agak memegang alat musik itu genjering. Genjering. Dan berikutnya pertama kali memainkan alat Melodis. musik masih di alat musik ranah percussion ya. Percussion. Di SMP, sekolah SMP di Cawi Gebang. Gampang. Waktu itu lagi musim band-bandan. band-bandan. Teman-teman SMP musim band-bandan. 10 bandnya. Enggak, Oh, satu. bukan. Bisi band 10. Bukan. Bukan ya. Waktu itu saya Benteng. memegang alat drum kebetulan. Pertama kali bermain di panggung pada saat waktu SMP di alat drum. Drum. Berarti Awihe tadi di gitar dan Agomek itu di drum ya Kak? Betul. Kan saya gimana? Ya gitar itu saya tuh cuman tahu kunci dasar tuh Chord, inti sarinya aja gitu kan. Intisari. Kalau awal-awal manggung istilah Kagome kan tadi genjering sama drum. Kalau saya tuh seringnya vokal kan nyanyi. Oh, begitu. Vokalis. Tapi meskipun saya suka rock tapi saya cinta kepada budaya. Budaya. Hebat, tepuk Oke. tangan. Ini Iya, yang kayak gini yang harus Lestarikan. Oke. Agomek di drum juga ada nggak sih kunci-kuncinya? Apa paduna beuh aja? Apa emang ada ini Pola kayak tersendiri. pukulnya tuh harus gimana atau gimana gitu? Pada saat itu saya belum mengenal lebih dalam ya. Jadi Padu tabeuh. ya Hmm. hanya cuman memainkan we. Hanya seukur nabe, gebak-gebuk, padu boek gitu. Tidak apal teori lebih dalam di ilmu musik. Tapi masuk tempo. Tapi masuk tempo masuk. Beda ya kalau anak seni itu ya. ya betul. Bakat dari kecil betul. Itu hanya awal. Kemudian sekolah ke Bandung, masuk SMKI, SMK 10 Bandung, pindah aliran ke ranah musik tradisional. Oh, Iya. berarti ke SMK itu belum punya dasar berarti ya? Belum Mhm. di musik tradisional belum punya dasar. Tapi kan dari nol. yang saya tahu Gomek itu sekarang mahir memainkan alat petik kecapi. Kecapi. Ya. Nah, itu kan alat melodis beda dengan Iya. drum yang dustok Betul. beruk gitu kan. Nah, Pada itu saat- pertama kali cinta sama kecapi itu gimana ceritanya? Itu langsung datang ke dalam hati ya, karena alat petik kecapi itu kan alat musik dawai ya, Iya. yang dari senar. Asmara. Jadi langsung serak kanu hate. Misalkan pasti masing-masing punya ya Iya, selera, punya rasa masing-masing. Pertama jatuh cinta ke salah satu alat instrumen, pasti aya nu tertarik jigana resep ya ngeunaheun. Iya benar-benar. Tah aya kadinya. Benar. Tah pertama kali mencintai alat kecapi khususnya di saat saya sekolah di Bandung melihat kakak kelas tadi di saat di kosan. Kalau boleh tahu kakak kelasnya siapa? Kakak kelasnya namanya Asuge ada di Bandung. Iya. Asuge Awihe. Wah, Sama-sama Adik kakak. singkat ya, oke. Mungkin itu Gitu. kembar tapi tak dipertemukan. jadi terinspirasi lah. Iya. Mulai muncul motivasi. Betul. Hebat Berarti sekali. dari awal situ ya Kang ya? Iya. Iya. Oke. Gomek sama Awihe, tapi sebelumnya nih ya, kan aus nih dari tadi ngobrol ya, boleh nih diminum dulu atau dimakan dulu. Sepertinya saya tahu siapa yang haus. Eh. Nanda haus ya? Enggak, kan soalnya biasanya kalau di podcast tuh Gak diminum ya? Gak ditoel gini kan ya. Berarti saya minum. Kan saya menawarkannya untuk iya, bintang tamu gitu ya. Oke, jika mau minum aja ya Kang ya, baik. gitu. Siap. Nah, santai. Kang selanjutnya nih Kang ya. Kan dari tadi kita apa sih itu musik, terus juga tadi berkenalan dengan alat yang pertama kali dipegang. Pernah gak sih ngalamin di mana akang-akang tuh mau pentas atau gak mau menyuguhkan sesuatu gitu ya? Ya. Tapi merasa aku nggak pede aku bawain ini Minder atau enggak gitu. atau enggak insecure lah ya Insecure. kalau bahasa sekarang. Terus pengalaman di dunia musik tuh apa aja sih Kang? Nggak yakin pengalamannya banyak, tapi seenggaknya ada pengalaman yang bisa kita ambil nih ya Kang Asep ya. Awihe dulu dah. Oke. Iya. Pengalaman
pahit apa manis ya? Eh, Pahit lah. Kayaknya buat inspirasi itu Pahit dulu. pahit boleh pahit, deh ya. pahit dulu deh. Oke, pengalaman ya. Mungkin pasti yang bakal memajukan diri kita mungkinnya bukan hanya Iya. saya, itu pasti pengalaman dari kritik dan saran mungkin Kritik, yang pada iya, komentar. dulu pernah pas awal-awal misalkan kan saya ngulik biola misalkan kan, Biola. ngulik biola waktu semester berapa baru-baru main lah Heeh. di suatu acara. Anjir cenah tengenaheun si eta mah ngabiolana pales bae. Aduh, kayak gitu kan. Jadi omongan dari iya iya iya. Sebagai Nah, motivasi Soalnya mungkin ya. itu Iya. kan wajar baru-baru Iya, ya. iya. Jadi diomongkeun. Diomongkeun. Cina si eta mah pales cenah main biola teh Heeh. gitu kan. Bebeja lah. Wih gini kamu main biolanya gini. Oh, Siap. diberikan saran Iya, untuk lebih gini, baik gini, lagi. gini. Nah, dari situ up kan. Wah, next level. Iya, gitu mungkin ya. ngulik kan Ngulik, karena kan nah, itu makanya saya dalam bermusik itu yang memajukan emang kritik dan saran gitu kan, selain Hebat. sharing sama kakak senior gitu kan, termasuk Agomek yang umurnya jauh dari saya. Duh, Sering kok dibuka gitu ya. sering sharing gitu kan sama dosen gitu kan, sering sharing bahkan kan dosen nginep di kosan gitu kan, sharing Dosen gini-gini. nginep di kosan? Iya, Oh. sering banget itu kan Tidur sharing gimana. sekamar bareng itu. Enggak juga ya gitulah, ngeriung Ngariung. meriung naon sih bahasa Indonesia na. Iya, kumpul Berkumpul-kumpul gitu kan. Kayak Pati Pari sama Parip ya. sering Iya, berkumpul di sini gitu. juga di sini di dapur sastra juga banyak ada dosen-dosen sering sharing tentang kesastraan gitu. sampai ngopi bareng, Ngopi duduk bareng, bareng gitu. Mungkin kayak gitu ya. Kayak gitu sama Nah, mungkin dari ya. itu sih, dari pengalaman dari kritik. Nah, dan pada saran. akhirnya setelah menerima komentar itu, komentar baik, komentar jahat, komentar buruk, dan akhirnya Awihe mulai terbentuk, Suka. terbentur dan Hmm. menunjukkan diri. Goalsnya setelah Awihe ngulik-ngulik dan belajar terus lebih baik itu apa? Pengalaman indahnya gitu. Alhamdulillah Setelah melewati fase itu. pengalaman kesana kesini, main kesana, main ke kota ini kan ya. Heeh. Berjelajah ya. Banyak teman gitu Dengar-dengar, kan, banyak teman sharing. Ini ya terlibat apa? Internasional Gamelan apa namanya? Yang di Solo tuh. International Gamelan Festival. Itu tuh apa tuh teh? Ya jadi dulu tuh di Solo gitu, Surakarta kan. Surakarta. Jadi ada acara gamelan festival kalau nggak salah tahun 2018. Ya. Itu dari luar negeri juga ada kan, dari England, dari England tuh Inggris ya. Iya. England, terus dari apa lagi lupa gitu kan, Rusia juga lah. Kemarin tuh dulu tuh saya bukan main biola atau main rebab, Main apa? main angklung. Main Main angklung. angklung gitu kan, Oh, pengalaman. Banyak angklung. Main angklungnya dari pengalaman itu, dari pengalaman sedikit-sedikit. Oh iya, musik gini. Oh iya, sharing sama anak-anak Solo, oh gini. Gitu intinya. Panggih artis tuh. Lumayan. Kalau itu sih pasti ya ya. Ya dari sharing dari teman-teman itu yang bakal mungkin memajukan kita. Banyak sharing, banyak terima kritik dan saran. Itu menurut Bisa saya membentuk kita lebih baik lagi. Oh, bisa ya. Oke. membentuk diri kita Kalau lebih baik. Agomek nih gimana nih? Apa pertanyaannya? Iya, pertanyaan teh nanti pada ya Allah. Tadi teh pertanyaannya pengalaman buruk lah. Enggak, bukan pengalaman buruk. Mungkin pengalaman. apa aja pengalaman. Iya, pengalaman gitu ya. bermusik. Selama Gitu ya. bermusik ya. Iya, betul. Selama bermusik kalau menghitung pengalaman kayaknya tidak terhitung ya. Oh, Karena- banyak sekali panggungan ya. Luar biasa. Luar Karena itu biasa, tepuk udah tangan. coach di atas coach. Enggak, mungkin. bukan. Maksudnya gini, yang paling terkesan di saat saya rantau sekolah di Bandung di SMKI ya, karena pertama kali kena mental itu pas pertama saya masuk di dunia seni musik. Pada saat itu saya di salah satu event biasa diajak sama kakak kelas ya, Iya. kakak tingkat, teman-teman di SMKI diajak dalam satu event berkolaborasi dengan Mbak Dian HP. Tahu nggak? Kurang tahu. Mbak Dian HP sosok musik director, Iya. cewek, pemain piano klasik. Dulu waktu itu
kolaborasi penyanyinya Teh Rosa, Waduh. Terus mantap sekali. Teh Luar Meli, biasa. Meli Slow. ya, Mantap ya. Hedi Yunus. Itu yang saya tahu, yang lainnya pada saat itu kurang tahu. Tapi artis. Iya. Wih, Itu hebat. sepak Ada loh bola satu berarti. lagi. Siapa? Kemarin sama Iwan Fals gila. Oh, Iwan Fals. Nabeh bareng. Ya. Gila Tepuk kan. tangan Tahun Luar kemarin. biasa tahun kemarin. Lain kali ajak-ajak Anda ya. Asisten Siap. juga gak Jangan apa-apa. enggak saya aja. Oke, kembali ya. Pada saat itu saya bingung. Sedangkan saya membawakan alat tradisional kacapi dikolaborasikan dengan alat-alat modern. Dan di situ kebanyakan artis-artis besar gemper. Kalau cek Pasti bahasa Sunda insecure mah ya. iya, betul. Oh, bener. Di ilmu musik tradisional kan nada-nadanya terbatas ya. Iya. Di musik barat kan luas. Kalau misalkan di tradisional mah istilahnya titilaras, Titilaras. tangga nadanya daminatilada. Sedangkan di musik barat do re mi fa sol la si do lebih lengkap. Nah, mental di saat pada waktu itu Mbak Dian HP mengatakan, Kang, coba isi di bagian part ini. Saya bingung, soalnya belum berpengalamannya pada waktu itu, belum pengalaman kolaborasi sejauh itu, bingung untuk mengisi part yang digarap, yang diaransemen oleh Mbak Dian HP, harus ngapain saya? Di situ mungkin berpikir keras banget. Iya, ya. betul. Kesang badak, kesang. Nah, eta Duh. ngocor we pokona geber pisan. Asa kabentar gelap weh harita teh. Gemper, campur aduk, bingung, kukumahaan. Sampai pada saat itu saya dimarahin Dimarahin sama Mbak Dian HP. gimana dimarahinnya? Bukan dimarahin ya, saya Mengingatkan. kritik dan ya saran. dikritik. Kau cek bahasa Sunda nama naon mawa musisi kawas kieu gitu. Nah tidinya saya terpacu untuk lebih dalam mempelajari alat tradisional, alat musik barat ternyata juga penting. Jadi dari situ tidak hanya harus mempelajari tradisional musik barat karena berbicara musik kan luas ya. Iya. Luas Banget. Jadi penting kita mempelajari aliran musik-musik lain juga. Jadi di saat kita berkolaborasi dengan jenis musik lain pun menyatukan akan menjadi sebuah karya yang bagus. Luar biasa. Iya, Luar seperti biasa itu. sekali ya teman-teman Iya. di rumah. Jadi kita tuh bisa ambil dari Awihe dan Agomek ini. Pertama, kalian jangan jatuh dengan cemoohan-cemoohan di luar sana. Buktikan Betul. dengan karya dan kita tuh jangan langsung tertampar gitu aja. Udah deh, aku udah diomong ini, aku berhenti di sini, nggak gitu ya Iya. Kang ya. Iya, Tapi kita betul. tuh harus bangun lagi, percaya diri lagi Iya, karena betul, percaya betul. diri itu penting dan karena itu juga apapun mereka bilang, apapun mereka yang omongin, I don't care. Kita buktikan Iya. dengan karya ya Kang ya. Betul. Iya, itu. Iya. Tapi Teh Nanda, saya juga mau berbagi pengalaman nih sedikit dan mau sharing juga nih sama Awihe dan Agomek. Pernah gak sih waktu dulu masih kuliah ya, kita tuh kan sama teman-teman di lingkungan kampus gitu. Kenapa jadi lemes sih Kang? Gimana? Enggak lemes, ya Iya. Allah semangat. Kenapa? Lagi Kenapa? sama Lapar, teman-teman lapar. di lingkungan Iya. kampus, terus terlibat dalam sebuah garapan, pas pentas tadi diajak atau ada sebuah garapan tapi tadi bejaan gitu, pernah tuh sih gitu. Enggak sih, kayaknya Oh, Asep enggak. tersakiti deh. Kayaknya Asep tersakiti deh. Maksudnya tekan eta teh Maksudnya aduh, kemana ini tadi tuh? diajak gitu teh. Arah pertanyaannya kemana ini tuh? Hah? Arab iya, jadi pernah gak sih gak diajak garapan terus Awihe merasa aduh orang teka pake gitu. Aduh orang Pastilah kalau hal-hal itu pasti nu tadi teh itu kan seperti kritik dan saran sebetulnya. oh iya. Dalam jadi kita teh nahabet main rebabna teu ngajak wihe gitu kan. Ternyata kan itu ya karena ku proses teh ya pengalaman kita sampai mana atau mungkin bisa dari sikap dan kepribadian kita itu juga kan. Makanya kita harus banyak teman, kita channel. saling rangkul bersama gitu kan. Terus Cuman kalau sampai seperti itu pisan gimana? enggak deh aslinya belum pernah. Oh belum pernah. Mungkin Oh, hebat Asep kita. mungkin agama pernah ini tersakiti nih.
Ada, kalau saya ada dulu. Waktu itu saya menggarap satu project ya, Iya. mini album waktu itu. Ada mini album teman senior. Proses produksi, recording hingga menjadi sebuah mini album, dan di semua lagu itu terlibat dengan musik tradisional Kacapi yang dimainkan oleh saya. Nah, pada saat itu rencana untuk profile salah satu orang ya yang memproduksi album itu untuk diajukan tampil di event di Spanyol kalau nggak salah. Di luar Spanyol. berarti internasional. Iya, Wah, waktu hebat. itu memang untuk ditampilkan di luar di Spanyol. Nah, setelah produksi rekaman selesai dan album pun telah jadi, Ya. tapi nu mangkat batur. Sanes Agome. Sanes Aduh, abdi tah eta sakit didinya. ya. Aduh nyeri teh. Aduh sakit banget ya hari gitu teh nya. Ya, Mohon. tapi ente sih ente lebih dalam nanya teu diambil hati teuing gitu, Oh. hanya saliwat we. Saliwat. Ya mungkin Sakolebat. belum rezekinya atau belum waktunya untuk Amun berangkat ke sana. diajakan Spanyol bawa panggil jeung Sergio Ramos ya. Oh nya. Oh, ya, tahu. Oh ya, mungkin bukan kesempatannya juga ya, Betul. karena pasti yakin di balik semua itu Allah merahasiakan sesuatu. Mungkin nanti Betul. ditakjubkan lagi dengan yang lain. Yang penting kita tuh berkarya ya Kang ya. Betul, Yang betul. penting kita sudah berkarya, Iya, terus benar. juga terserah karya kita mau digimanain. Terus Yang Teh penting Nanda kita tuh tadi dulu belum selesai. Oh, iya, benar. Gimana sih? Terus tanda gimana ya ini tuh ya. Nah, jadi mungkin itu tuh pembuktian kita tuh ya udah aku berkarya dengan karyaku. Bila kamu sebagai penikmat bisa menikmati, syukur. Kalau misalkan kamu menikmati karyaku tapi tidak menganggapku, nggak apa. Karena di sebuah puisi juga ada judulnya tuh apa sih? Yang intinya tuh nggak apa-apa, jasad aku tuh udah gak ada, tapi yang penting karya aku selalu ada. Hebat Betul, gitu ya. betul. Tuh nice. Gimana nih Kang Asep, sok monggo. cara mengatasi kejenuhan bermusik kan, Asep juga belajar musik ya, belajar. Iya. Misalkan Asep tuh lagi ngulik keyboard, terus aduh mentok di kamana deui, terus nyari referensi nu mana deui gitu. Jadi hilang semangat deh. Cara mengatasi itu teh gimana sih Awi? Gitu ya, mungkin pasti ngerasa jenuh pasti karena di dunia ini nada itu cuma 7 kan, do re mi fa sol la si do gitu kan. Nyurup deh. Gitu kan, do re mi fa sol la si do. Gitu kan intinya. Iya. Kan nada itu cuma segitu. Iya. Nah, cuman gimana caranya kita mengeksplor hal itu? Heeh. Intinya kita harus banyak apresiasi, baik itu ke musik masa kini barat gitu kan, modern gitu kan, Iya. baik itu ke musik tradisional, baik tradisional Bali, tradisional Padang, Sunda, Tradisional Jawa, manapun. itu mungkin harus banyak apresiasi supaya ada ide dalam pikiran kita gimana kalau misalkan musik jazz dicampur sehari sama tradisi Sunda atau tradisi Jawa. Jadi iya, kolaborasi. iya bisa disebut kolaborasi gitu. Jadi carilah keunikan. Unik. Bukan hanya mencari enak dalam karya Tapi itu. mencari Unix, uniku. uniku. Oh, Nah uniku. kan Jaya. uniku ini kan. Uniku Jaya. Oke, Itu- untuk dapur unik mangga silahkan untuk bayar Aduh. ya, karena dari tadi tuh disebut-sebut ya. Gitu sih dalam karya, kalau saya ya kalau Iya. berkarya cari enak harus, Cari enak idealis bermusik harus. harus. Selain kita cari yang enak-enak untuk didengar, cari juga, pernah sharing dulu tuh, kalau dalam musik itu kita jangan cuma cari enaknya, Tapi cari duit. tapi carilah racun. keunikan itu. Meskipun si time unik itu cuma 5 detik misalkan. Misalkan melodi net itu enaknya misalkan. Cari uniknya misalkan. Jadi iya. yang tidak kepikiran sama orang gitu. Jadi Satu aransemen ya, Iya. misalkan tadi kan WH lebih ke Memberi- teori lebih dalam ya. Iya. Kalau saya di sebuah proses menggarap sebuah produk musik, di saat ketemu dengan kejenuhan, dengan lelah, dengan tos mumet weh mentok gitunya, Mentok mohon. mentok, saya mah lepas weh. Misalkan lagi ngulik alat, kumaha di ieu teh,
lepaskeun we. Mending keluar. Karena ada waktu-waktu tertentu di saat kita berhadapan dengan alat instrumen ada momen-momen yang pas. Jadi ada juga momen-momen yang tidak pas. Mungkin ya Iya. itu kondisi badan kita sudah lelah ataupun pikiran kita sudah kemana-mana, sudah iya. lelah juga. Jadi sudah di stop dulu. Nanti beberapa waktu kemudian baru kita mulai lagi seperti itu. Jadi ada muncul ini semangat baru. Iya, betul. Setelah kita meninggalkan dulu alat musik. Iya, betul. Ngopi dulu atau ngerokok dulu gitu. Mencari inspirasi gitu ya. Iya, betul. Oke, dari tadi kan kita udah berbincang perihal musik ya Ayah. Ngulik itu apa tadi dan juga musik itu apa tadi dan Iya, juga alat yang pertama kali mereka pegang itu apa tadi. Intinya dari pembahasan semua ini tuh dalam hal apapun kita harus lebih kayak suka dulu gitu ya. Kita cintai dulu, kita kenal dulu karena kita juga kalau misalkan mau mencintai seseorang berarti kita harus nyaman dulu nih sama orang gitu. Kenalan Betul ya dulu. Agomek Ya ya? iyalah. Iya, benar-benar. Gimana Wih, kayaknya ada omongan buat itu Oh, iya. gimana? Udah nyaman sama gitu. Iyalah musik. Untuk musik ya kita kan di jurusan karawitan ya, Agugun di jurusan karawitan. Nah kan kebetulan karawitan itu kan secara etimologi Iya. gitu kan. Etimologi udah ke teori. Secara ilmu bahasa gitu kan. iya, gitu iya. kan. Ini kan di bahasa kan. Bahasa Oh, iya. PBSI. Tangguh. Etimologi diambil dari kata rawit. Rawit Nah. itu adalah Kayak Rawit cabe. itu adalah masuk ke dalam rasa. bukan cabe. rasa. Bukan. Nah, makanya kalau perasaan bermusik itu baik perasaan cinta, sedih, kita Wah. bisa dilalui dalam musik. Cinta Gitu. sedih. Benar serius karena kerawitan itu masuk ke dalam rasa gitu kan. Jadi Eta. yang namanya musik itu bukan hanya di dalam pikiran, tapi juga tapi dalam perasaan hati gitu kan. Makanya ada istilah seniman menantu idaman gitu kan. iya. Seniman menantu idaman katanya. Cek saha eta teh. Iya, Agomek Aya tuh, duka na blog eta aya gitu nu ningali. Itu Agomek intinya. menyetujui nggak kalau seniman itu menantu idaman Tidak, gitu? karena banyak teman-teman yang tidak Bobrok. Iya, Iya, Ya. gak semua seniman itu sebagai menantu idaman, tapi Iya. banyak ya buat jadi Uh-uh. panutan. Oh ini ada pemberitahuan lah, Pemberitahuan. Mbak info. Info. Kan kita karawitan ya, karawitan Sunda. Iya. Ini info untuk kita semua bahwa di Sunda sebetulnya ada nama loh, Nama bukan karawitan seharusnya, tapi paraguna. Paraguna. Jadi artinya itu adalah Dupi ahli Paraguna. karawitan. Nah, paraguna di situ ada dalam buku Ya. Siksa Kanda Ingkarsian gitu ya. Siksa Kanda Oh, Auya juga Angkarsian. baca-baca buku berarti ya. 15-18 Masehi kalau nggak tahu 18-15 Masehi. Auya juga Wah. baca-baca buku Ya, berarti iya Suka ya. dong. Oh, hebat banget. Selain bermusik, literasinya juga aman Wah, ya. Haruslah Hebat. tentang Iya, iya. musik itu kan Heeh. itu penting. Gitu. Auhe, kita dapur sastra juga pernah garap musik nih. Iya. Kalau boleh ngasih tahu, kita tuh pernah garap ngaransemen Manuk Dadali. Heeh. Udah nonton belum Agomek Auhe? Udah sok Agomek yang baru malam nonton. Oh, Gimana Agomek Agomek? udah di situ. nonton. Soalnya tadi kan saya udah bicara. belum Ah, belum nonton. Nah, di situ teh kita garap musik Manuk Dadali untuk mengikuti apa? Liga Musik Kampus, Liga Musik Kampus. Pandangan Awihe sama Agomek tentang karya itu gimana? Apresiasinya? Oh, saya belum melihat, kebetulan belum Belum. waktu itu dikasih tahu sama Wihe, tapi pada saat itu lagi ada produksi, belum sempat untuk Belum. lihat. Awihe Mungkin gimana? Wihe Awihe? dulu. Mungkin cara aransemen itu apa dan improv itu apa gitu. Maksudnya itu tuh lagi ikut lomba apa gitu kan? Oh, Kita iya. nggak tahu itu tuh Ya, saya lagi berbincang kemarin gimana. Liga Musik Kampus. apresiasi ya yang dapur sastra ya. Dapur sastra. Oke. Secara ini mah kan pandangan kan kalau musik kan selera ya. Selera, iya. Selera masing-masing. Pandangan Awihe dah. Kalau pandangan saya kan karya itu kan nggak ada yang jelek dan nggak ada yang bagus gitu kan. Karya itu Karena- relatif lah. Iya. Kita punya rasa masing.
kalau pandangan saya dalam tahapan aransemen musik. Jadi kita kalau mengaransemen, sebelum mengaransemen kita harus tahu dulu yang aslinya, dan di dalam karya itu harus dimunculkan. Jadi enggak, aransemen itu enggak terlalu jauh, misalkan na latina mida na 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 na, kan gitu lagunya misalkan. Misalkan gitu kan. Nah, itu ketika kita mengubah ya aransemen itu. Mengubah karya itu ketika kita sudah jauh dari pola yang aslinya itu judulnya harus diganti. Bukan Manuk Dadali. Kalau mau tetap Manuk Dadali, yang realnya harus dimunculkan juga. Misalkan tahapan aransemen gini. Na latina na 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 na, misalkan gini. Na 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 na. Itu kan masih dalam tahapan keaslian. Na 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 na. Na 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 na. Nah, jadi enak kan? Iya. Na 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 na. Kan itu. Jadi harusnya kan na na ni na ni nang. Di aransemen nung nang ning nani nang nunaning nunani naning gitu kan. Jadi kita bisa merubah dari segi waktu, dari waktu time karya itu sendiri. Jadi enggak merubah si notasinya itu. Tahapan aransemen misalkan latina mida, jadi la ti namida, la ti kan sama nadanya, cuman beda pola ritmik berarti. Pola ritmik bisa dari segi pola ritmik, cuman si nada itu kalau kita mengaransemen jangan terlalu jauh. Makanya tadi jangan cari enak aja, cari uniknya gitu kan. Itu sih pandangan saya. Aku make aransemen ke aransemen bukan ke karyanya. Aransemen. Menurut saya kebetulan saya di ISB dulu skripsinya mengambil penciptaan musik, khususnya di bagian aransemen. Pada saat itu saya mengaransemen sebuah lagu tradisional, lagu buhun dari daerah Tasik, tepatnya Cibalong, kesenian Tarawangsa. Memang betul apa yang dikatakan Wihendar, betul. Jadi harus ada unsur identitas lagu originalnya. Meskipun ada beberapa yang diubah atau dikembangkan, sah-sah saja, tapi harus ada unsur yang originalnya. Jadi di aransemen itu ada tiga jenis: aransemen vokal, aransemen instrumen, dan terakhir aransemen campuran. Aransemen vokal yang tadi dijelaskan Wihe, aransemen instrumen, dikembangkan lagi iringan musiknya, tambahkan lagi alat instrumennya dan lainnya. Dan yang terakhir digabung dari aransemen vokal dan instrumen. Mungkin yang karya teman-teman di Dapsas, lagu Manuk Dadali itu termasuk aransemen campurannya mungkin. Tapi kalau misalkan tadi terlalu jauh, usahakan harus ada identitas karya originalnya, entah itu dari segi melodis lagu ataupun chord, misalkan mayor bisa dijadikan minor juga nggak apa-apa, bisa apa-apa. Seperti itu sih. Berarti tidak ada karya yang cuma-cuma juga ya Kang? Betul, semua karya bagus, yang tidak bagus yang tidak membuat karya. Eta Teh Nanda udah kelamaan gak sih kita? Iya betul. Tapi perlu digarisbawahi ya Kang Asep ya, di sini tuh saat kita berkarya tuh kita tuh jangan takut untuk salah ya, karena kita juga kan nanti juga akan belajar dari kesalahan gitu ya. Benar. Setelah kita belajar dari kesalahan, jadikan itu jadi pengalaman, itu jadi guru kita ya. Bukan benar. Kita tuh ya udah deh kita berproses stuck di sini. Oke Kang Asep, mungkin dari tadi ya nih ya. Wejangan yang diambil tadi, pertama kita tuh jangan takut banget untuk berkarya. Benar. Tadi Awihe sampai sehebat ini juga dia ditimpuk batu dulu.
Terus juga Agomek ya, tadi dimarahin sama musisi Senior. hebat ya, Oh sama iya sama tadi Dian. Mbak Dian HP. Mbak Dian Dian apa? gitu, dan juga tadi sama kakak kelasnya gitu ya. Iya. Tidak ada orang hebat yang langsung hebat gitu. Iya, Berarti betul. mereka tuh menjalani proses. Ketika orang itu udah hebat, berarti mereka udah menjalani banyak proses dan pengalaman Betul sekali gitu ya. Nanda. Mungkin podcast kali ini di Daek Nimu ya, dari Daek Nimu, dan juga podcast ngulik ya. Ngulik. Mungkin ada podcast kelanjutannya dan berbagai lagi tema dan juga berbagai lagi suasana, mungkin nanti bisa di luar dan juga nanti mungkin bisa disuguhkan dengan lagu-lagu yang melodis tradisi gitu ya Kang ya. Iya, iya. Sebelumnya dan sesudahnya saya berterima kasih untuk Kang Iya. Gomek dan Iya, juga sama-sama. Awihe sudah datang di Dapur Sastra di podcast kali ini ya Kang ya. Iya. Nah, daripada panjang lebar mungkin cukup sekian Katanya ada penampilan. penampilan. Iya. Dari siapa? Awihe sama Agomek. Oh, dari Awihe dan Iya. Agomek. Nampil ke naonnya teh? Eh, Debus gitu. Debus, debus. Kenapa enggak rock? Rok, Enggak lah. celana. Enggak. Gini. Harus bangga dengan budaya kita, jangan Iya. gengsi. Gitu. Jangan gengsi kita main kecapi, jangan gengsi kita main suling. Main kecapi jika jama kolot, kata siapa? Enggak loh. Main suling. Siga. Oh, gitu kan. Gitu. Jangan Tadi juga gengsi sama budaya pas sendiri. Awihe mainin alat apa tuh namanya? Rebab. 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 Ada yang bilang, wah lembut ya gitu. Tadi tuh ada yang bilang kayak gitu. Terpesona, Terus ya. tadi pas Gomek lagi mainin kecapi tuh, wah melodisnya bagus. Ada yang komentar gitu loh anak-anak dapur. Ternyata dari musik tradisional itu bisa selain kita memainkannya dengan rasa juga bisa nyampaiinnya juga sampai kerasa juga gitu ya. Iya. Mm-mm. Gitu, Asep. Sedikit motivasi 3 kata atau beberapa kata untuk mahasiswa atau teman-teman yang mau bermusik dari Agomek dulu dah. Di wehela. Oh iya lah udah siap. Junior sok dari junior. Opat Opat, kata sok opat we. kata. Carilah pengalaman bukan kepintaran. Carilah pengalaman bukan kepintaran. Opat. Kepintaran, iya. Gitu. Agomek. Usahakan menjadi yang lebih baik dari yang terbaik. Usahakan menjadi yang terbaik untuk yang lebih baik. Iya, sekian ya mungkin ditutup Oke, apa thank you. dengan perform dari Agomek sama Awihe ya. Nah, itulah teman-teman di rumah, Iya. khususnya untuk penonton Dapur Sastra di YouTube ya, ataupun di Instagram dan dimanapun. Oke. Jangan lupa di like, comment, and share di Subscribe. YouTube-nya Dapur Sastra. Subscribe. Nah, boleh subscribe ya di bawah ini. Sini. Ayo Nus, Wajib, edit. wajib, Ayo Nus, wajib. edit. Ya, editor. Dan mungkin ini adalah penampilan dari Awihe dan Agomek. Inilah penampilan Awihe dan Agomek. Selamat, Selamat menyaksikan. Selamat.